kampung kami akan tetap percaya, bahkan jika harus di depan hingga mulut berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini, pohon asam itu sudah besar dan semakin tua. Kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa, melingkarkan lengan untuk mampu memenuhi batangnya. Hampir setiap hari, orang merumput di sana mengucapkan doa yang rupa-rupa jenisnya. Lantas, mengikatkan kain rupa-rupa warnanya dan berjanji membuka ikatan itu setelah doa mereka terkabul. Jadi, jangan heran ketika diranting, dahan, batang, atau tidak berlebihan jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan kain. Ada banyak doa di sana. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya. Ketika perang kembali pecah, awal 1947, yang orang-orang temukan tentu saja bukan pohon asam, tetapi kira-kira seperti ini. Kami bergerombol digiring seperti kerbau. Kaki tangan kami dikekang tali dari pilinan daun pandan. Bedil Belanda menuntun dengan moncongnya dan sesekali mempercepat langkah kami dengan popor yang mendarat di tekuk atau tulang kering. Kami tahu beberapa saat lagi hidup kami akan direbut satu demi satu. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku yang hari mengajari anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahim, jangan sampai anak-anaknya, kataku mengeluarkan suara, sambil berdiri menuju belakang langgar yang kemudian bersusulnya. Anak-anakku minta melanjutkan bacaannya, nanti bapak kembali, janji kepada mereka. Mereka tiba di Makassar, suara Rahim tidak pernah dicemasi itu. Pasukan tambahannya banyak, sisinya bukan. Siap-siap saja, aku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahim menyusulkan kabar tentang ketibaan pasukan khusus Depot Special Command BST HNIL yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Baju Kiki, Jantung Afdeling, Parepare. Bersama Rahim, bersama Laskar Adi Makassar lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan. Dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajah Laknatullah itu kembali. Sebelum pulang, Rahim sempat menanyakan bagaimana langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh bahwa ia telah capek mengawal keperluan masuk hutan. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya pamit. Assalamualaikum Ustaz. Aku menjawab salam Rahim lantas memandang jernih pada anak-anak. Sayup-sayupku dengar mereka mengejek Jaya dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Yasena lakwe nakedaa, yasena lakwe malefa nakedaa. Aku mengenang bocah kawanku yang gugur di awal dan air mata tidak lagi bisa mencegah membuat diri pipiku. Setelah kabar dari Rahim menyusul kabar tiba dari anggota laskar yang satu ke anggota laskar yang lainnya. Seperti suara desingan peluru beberapa tahun lalu, kabar buka dari Makassar tak henti-hentinya mendera. Kabar pertama tiba dari Borong dan Batua. Keduanya diduga tempat berlindung pemberontak dan berbagai macam alasan tak masuk akal lainnya. Setelah itu disusul daerah-daerah lainnya di Goa dan Takalar. Dan tentu kabar itu tiba tanpa pernah luput menyebutkan jumlah korban jiwa. Sebentar lagi mereka menuju ke sini. Begitu laporan salah satu anggota laskar pada suatu malam di Langgar. Ketika tidak ada lagi aktivitas mengaji sejak pemerintah Belanda mengeluarkan surat edaran dan pernyataan darurat perang. Anak-anak, Bapak akan memanggil kalian lagi kalau waktu mengaji sudah tiba. Sekarang libur, jadi kalian belajar di rumah saja dulu ya. Aku mengkhawatirkan mereka dan kecemasanku semakin menjadi-jadi dari hari ke hari. Seperti pelaut yang tak pernah berhenti mencemasi angin mimpiku. Rapat kami gelar hampir setiap malam. Menjelang Isya bahkan tak berujung hingga subuh tiba. Rapat bukan sekedar rapat sebenarnya. Kami berjaga sebagai pimpinan laskar Baju Kiki yang berada di bawah laskar Andi Makassar sebagai pusat perjuangan rakyat Parepare. Akulah yang menyiapkan tempat dan selalu akulah yang memimpin rapat. Itu menjadi alasanku meminta anak-anak mengaji di rumah mereka. Selain karena tidak ingin membahayakannya, kita harus sadar diri Ustaz,
hening yang lama. Bahkan aku berhasil mendengar desa napasku sendiri. Masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahim maksudkan dengan sadar diri. Tetapi kemudian ia menjelaskan meski tak seorang pun yang meminta penjelasannya. Tidak kalah jumlah, kalah senjata, kalah pokoknya. Jelas sekali Rahim tidak ingin menyembunyikan kecemasannya. Ia baru saja menikah. Aku tahu karena aku yang menjadi pembelinya. Aku juga tahu ia bukan mencemaskan dirinya sendiri. Ada istri dan barangkali ada janin yang pernah ia khawatirkan. Hal itulah yang membuatku hanya bisa diam dan sesekali mengangguk seperti dipukul mengantuk. Bayangan perjuangan sebelum kemerdekaan, bayangan Fatimah istriku, bocah 5 tahunku Akbar, dan ingatan-ingatan lainnya kembali menghangatkan bola mataku. Teriakan tolong Akbar. Teriakan Allahu Akbar Fatimah dan teriakan keduanya setelah granat menghancurkan rumah panggung kami malam itu. Aku dituntut melatih anak-anak menjadi pemberontak hanya karena mengajari mereka mengaji, dan setelah kehilangan segalanya, aku benar-benar memutuskan memberontak, memimpin laskar dan berani meraih kemerdekaan. Ketika merasa semuanya telah selesai, aku mengumpulkan kembali anak-anak. Mereka kembali mengeja alif, ba, ta, dengan bata-bata, dan lagi-lagi ini harus berhenti. Tengah Januari, bulan setelah kabar dari Rahim, mereka memilih waktu kami. Waktu itu musim hujan baru saja tiba, tapi tak ada yang berani menggarap sawah. Semua takut meski beberapa yang lain memberanikan diri, termasuk aku. Matahari tidak akan tenggelam selain berujung langit, begitu pula tak akan berakhir selain oleh ajal. Aku meyakinkan diri berkali-kali, menatap biasa di cermin, mencari-cari kalau sampai ada anggota tubuh yang hilang dalam jasad. Semuanya lengkap, dan begitulah orang berbisnis meyakinkan diri sebelum berperang. Jantungku lebat, beban mulai tumbuh di sana. Bilang betul juga, meski memang seharusnya lelaki 50-an wajar jika beban. Mataku sangat sayu dan tulang pipiku semakin menonjol. Biasa juga menampakkan luka besar di pelipusku, bekas serpihan granat malam itu. Ya Hayu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Aku mengucapkannya di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Meski berkali-kali pula berhenti karena batukku yang semakin parah juga rutin mengeluarkan darah. Diriwayatkan Rasulullah mengucapkan berkali-kali saat perang Badar. Saat aku tidur semalaman menunggu orang-orang Quraisy, itu digedor keras oleh seseorang yang tampak terburu-buru. Benar saja, ketika aku buka, ditemukan Rahim tampak pucat sebelum terbata-bata mengatakan bahwa si Jabal Turki sudah di perbatasan dan berusaha ditahan oleh laskar. Ia kemudian melanjutkannya dengan, saya harus amankan istri saya dulu, Ustaz. Maaf. Detik pertama setelah kalimatnya selesai, amarahku hampir memuncak. Egois sekali, namun sebuah kenangan memaksaku takluk. Aku tidak ingin menyangkirkan luka yang sama di pundak Rahim. Begitu selesai, gabunglah segera. Impalku hampir berteriak menyusul langkahnya yang tergesa-gesa. Aku menuju perbatasan bersama lebih kurang 20 anggota laskar baju gigi lainnya di tengah deras hujan yang belum berhenti dari kemarin sore. Namun seperti ajal yang tak mampu kami tebak tibanya, keadaan berubah. Pertahanan di perbatasan kalah. Kami terdesak masuk bersembunyi di rumah-rumah penduduk. Hal itulah yang ku sesali. Penduduk yang menampung kami waktu itu juga diri seperti kerbau di tengah lapangan ketika sore hampir selesai. Tidak peduli perempuan dan anak-anak, tidak peduli tua dan muda. Kami berbaris di lapangan dengan lutut melumpuh di tanah dan tangan kami dikekang ke belakang. Ratusan orang diam tanpa mampu mengelak, apalagi melawan. Dadaku seperti pendiaman menyadari semua itu. Seseorang yang tampak sebagai pemimpin DSD menuju kerumunan. Ia memerhatikan wajah kami satu persatu dalam remang. Siapakah yang pernah ia cari? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tatapannya dingin. Ia tidak seperti yang lain, yang birahi penuh ejekan kepada kami. Wajahnya hampir tanpa ekspresi. Mungkin dia yang Rahim sebut sebagai si Jabal dari Turki itu. Wrestling yang dilakukan Allah, dadaku semakin panas. Namun, aku kini seperti burung patah, sayap patah paruh. Ia masih menyelidiki wajah kami satu persatu dengan diam. Tangannya memegang perahu P35 yang sesekali
kali ia gunakan ujungnya untuk mengangkat bambu jika ada dari kami yang menunduk. Tiba-tiba pistol itu meletus. Suaranya memekakkan telingaku dan bau mesiu sontak menguat untuk perempuan lumpuh di depanku. Dia istri seperti memberontak. Banyak itu yang kutangkap dari bahasa Indonesianya yang kacau balau lalu pelan. Suasana mulai ricuh. Beberapa orang berusaha mengendalikan diri sebelum tubuh mereka jatuh menimpa tanah dengan darah yang bercampur air hujan. Puluhan nyawa dicampakkan seketika. Kurang dari 5 menit. Ketika pasukan DST itu kembali dapat menangkap situasi, interogasi berlanjut dan berdil. Mereka mengangkat tubuh-tubuh tak terpisah satu persatu menuju maut. Malam semakin larut ketika hujan bertambah deras. Hingga petir yang beberapa kali menyambar disertai badai. Hal itu membuat beberapa DSD kerepotan dan tentu saja keadaan kembali ricuh. Di dalam gelap itulah mereka menembaki kami tanpa imba. Teriakan dan erangan berganti saling mengesahut. Aroma air darah menguat bersama mesin. Besoknya hujan reda dan ratusan mail berkembangan di tengah lapangan. Kecuali tubuhku yang hilang karena aku suci bagi orang yang beginilah Ustadz Syamsuri semasa hidupnya. Seperti pohon asam, buahnya jadi bumbu masak, daunnya jadi sayur, rantingnya jadi kayu bakar, dan batangnya tidak bisa jadi papan atau tiang rumah. Air mata rahim jatuh menyampaikan itu semua kepada warga yang berumbut di tengah lapangan. Menyaksikan pohon asam yang mulai tumbuh di sana beberapa bulan setelah DST angkat kaki dari Parepare. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahim Kerisa. Arwah Ustadz Syamsuri di lapangan ini tumbuh jadi pohon asam. Pohon yang penuh manfaat. Tubuhnya naik ke langit. Menyesal aku tak syahid bersamanya. Mari berdoa untuk beliau. Al-Fatihah. Sejak hari itu, orang-orang berdatangan dan semakin rajin berdoa di sana. Hingga sekarang, puluhan tahun kemudian. Padahal, malam itu, aku berhasil melarikan diri ke Onderaf Delhi Wajo dan meninggal di sana karena tuberkulosis yang tidak mampu lagi kulawan. Aku meninggal beberapa saat setelah Jenderal Simon Spoor sebagai pimpinan agresi militer Belanda menghentikan darurat perang di Sulawesi Selatan pada bulan kedua tahun 1947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil analisis mind mapping kami tentang mengapa mereka berdoa kepada pohon. Saya Fanya Kalista, absen 15. Saya Muhammad Yusuf Putra, absen 24. Saya Fendraren Maulana, absen 22. Saya Devita Melda, nomor absen 10. Saya Firman Kagiza, absen 17. Saya Pemuka Putra Perkasa, absen 2. Hasil analisis pertama kami adalah menjawab soal siapakah Andi Makassau. Andi Makassau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Parepare sekaligus pemimpin Laskar Batu Iki. Pertanyaan kedua, berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Nah, peran Andi Makassau sebelum kemerdekaan yaitu membentuk dan memelopori organisasi kemasyarakatan dan politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. 3. Siapa kau, Stanley? Komandan pasukan Belanda yang memimpin perkendaian di Sulawesi Selatan. Mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Karena ia dapat pasukan khusus Belanda yang bernama DST yang menghabisi warga-warga yang ada di Sulawesi Selatan. 5. Apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Spesial Troepen DST KNIL? Yaitu pasukan khusus Belanda yang terlibat aksi pembunuhan di Sulawesi Selatan. 6. Mengapa Depot Spesial Troepen DST KNIL dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Karena pasukan DST membunuh secara membabi buta, baik itu musuh maupun bukan. Selanjutnya ada beberapa arti dari kosakata yang ada dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada debat. Debat itu berarti pertukaran pendapat mengenai suatu hal dan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang kedua ada merebut, yaitu artinya merubut, yaitu berkumpul. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang nomor A. Berdasarkan analisis tokoh dan pengokohannya, mengapa Ustadz Syamsuri disebut tokoh utama dan Rahim adalah tokoh pendukung? Berikan bukti yang mendukung. Bukti Ustadz Syamsuri
tokoh rahim disebut peran pendukung karena hanya beberapa kali tampil dalam cerita dan urusan konflik tidak terletak padanya. Yang B, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen dan cobalah temukan dalam peta dengan menggunakan Google Maps bagaimana jarak antara satu tempat dan tempat lain. Latar tempatnya di Makassar, Parepare, dan Wajo. Jarak Makassar ke Parepare yaitu sekitar 150 km. Jarak Makassar ke Wajo adalah sekitar 242 km. Yang C, mengapa latar waktu dalam cerpen tersebut terjadi pada seputar peristiwa perebutan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan disertai bukti yang mendukung. Latar waktu dalam cerpen adalah sekitar tahun 1946 sampai 1947. Sehingga pada latar tersebut Indonesia belum lama mendapat kemerdekaan. Masyarakat Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Selanjutnya yang D. Pada cerpen di atas terdapat kutipan kita harus sadar diri Ustaz. Siapakah yang mengatakan kalimat tersebut dan kepada siapa dia mengatakan hal itu? Jelaskan maksud dari kalimat tersebut berdasarkan konteks cerita di atas. Kalimat tersebut diucapkan Rahim kepada Ustaz Syamsuri. Hal ini ia katakan karena secara senjata dan peralatan serta jumlah pasukan Laskar Batu Cici pimpinan Ustaz Syamsuri kalah dibandingkan pasukan DST Krio pimpinan Lestari. Selanjutnya yang E. Pada cerita pendek di atas juga ada kutipan matahari tidak akan tenggelam selain di ujung langit. Begitu pula hidup tak akan berakhir selain oleh ajal. Siapakah yang mengatakan hal tersebut dan jelaskan maksud kutipan tersebut berdasarkan konteks cerita di atas. Yang mengatakan kalimat tersebut adalah Ustadz Syamsuri. Dia mengatakan hal tersebut karena dia tak akan menyerah kepada Belanda sebelum maut memisahkan. Selanjutnya pertanyaan yang F. Mengapa Ustadz Syamsuri akhirnya angkat senjata melawan Belanda? Karena kematian istri dan anaknya akibat dikhianat oleh Belanda. Selanjutnya yang G. Mengapa Westerling disebut sebagai sejagal dari Turki? Karena Westerling pimpinan pasukan DST Pengel dan membunuh banyak rakyat Sulawesi. Selanjutnya yang H. Bagaimana pendapatmu akan sikap Rahim yang memilih menyelamatkan istrinya dahulu daripada berangkat melawan Belanda? Hal tersebut dilakukan oleh Rahim karena ia merasa istrinya merupakan tanggung jawabnya. Rahim baru saja menikah dan sangat mencemaskan istrinya. Yang I, pada cerita pendek di atas terdapat kutipan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Lanjut Rahim terisak. Siapakah yang dimaksud oleh Rahim tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu? Jelaskan alasan Rahim sehingga dia mengatakan hal tersebut. Yang dimaksud oleh Rahim tentang manusia yang baik dan telah memberi manfaat bagi sesamanya itu adalah Ustadz Syamsuri. Rahim mengatakan hal itu karena Ustadz Syamsuri semasa hidupnya selalu bermanfaat bagi sesamanya. Selanjutnya yang J, bagaimana akhir kisah hidup Ustadz Syamsuri? Akhir kisah hidup Ustadz Syamsuri adalah dia meninggal di Wajo akibat tuberkulosis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.